Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah telah memberikan anugerah yang besar buat kita. Kita masih bisa belajar. Di saat banyak manusia menghargai waktunya dengan uang, tapi ada orang-orang yang cerdas, yang mereka memandang bahwa waktu mereka itu lebih berharga daripada uang. Waktu adalah modal hidup manusia, yang kelak pada hari kiamat kita akan ditanya tentang waktu kita dibuat untuk apa selama ini. Alhamdulillah kita bisa belajar, dan karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tidak hanya peduli dengan raga yang tercipta dari tanah, tapi nilai seorang manusia adalah dengan ruh dan hati. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, khususnya untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, khususnya buat teman-teman di PLN ya. Ahibati fillah, Ramadan ini setahun sekali tiba. Sayang banget deh. Karena kalau kita tahu dengan keutamaan Ramadan, kita tahu dengan indahnya Ramadan, maka kita menginginkan Ramadan itu sepanjang tahun. Tapi dari 12 bulan, Allah Azza wa Jalla memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, sebagai bulan diwajibkannya ibadah puasa. Ibadah puasa ini merupakan ibadah yang perlu perjuangan, karena kita meninggalkan sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kita meninggalkan makan, bayangin, yang biasa makan sehari 3 kali. Yang biasa jam 7 pagi atau jam 6 dia sarapan. Jam 9 dia nyemil minum kopi. Entar waktu istirahat seperti sekarang ini, biasanya orang-orang akan makan siang sambil minum minuman yang dingin dan sejuk. Kemudian nanti pulang ke rumah sebelum maghrib, ada teh hangat sama pisang goreng. Masya Allah. Semua itu dia tinggalkan. Bagaimana istrinya yang merupakan pasangan halal buat dia, di siang hari di bulan Ramadan, dia gak boleh menyentuh istri. Maka subhanallah, karena ibadah ini ibadah yang spesial, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan momentum Ramadan momentum yang sangat indah, yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Apa itu? Rasulullah SAW kalau datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, agar mereka tidak bersedih, agar mereka bersungguh-sungguh, bersemangat, bersuka cita. Mungkin besok lusa kita puasa, atau hari Ahad kita. Atakum Ramadan. Telah datang nih Ramadan kepada kalian. Syahrun mubarak. Bulan yang berkah. Subhanallah. Ini nama disematkan kepada bulan Ramadan ini. Ada apa di bulan Ramadan ini? Faradallahu alaikum siyamahu.
Allah wajibkan buat kalian puasa di bulan Ramadan. Allah tidak mewajibkan kalian puasa di bulan Sya'ban, wala bulan Rajab, wala bulan Rabiul Awal, tapi bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit, pintu-pintu surga yang lebar-lebar itu dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebaliknya, pintu-pintu neraka yang kita tahu bagaimana arah menuju neraka itu adalah mengikuti syahwat. Jadi antum kalau mau ke neraka nggak perlu tanya siapa-siapa. Yang ingin ke neraka nggak perlu bertanya, tapi ikutin syahwatnya. Pas sampai neraka. Itu pintunya yang jumlahnya 7 ditutup semua. Subhanallah. Wa tughallu fihi syayatin wa maradatul jin. Setan-setan yang biasa gentayangan, yang biasa keliaran, jin-jin yang bandel-bandel, yang suka godain manusia, membisikkan keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, dibelenggu. Setannya nih, tokoh yang banyak menyesatkan manusia itu sedang dibelenggu. Artinya memang dikondisikan di bulan. Engkau bisa puasa di bulan ini. Dan yang lebih dahsyat, ternyata di bulan Ramadan ini, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam. Umur kita kebanyakan gak nyampe ke 1000 bulan. Ini teman-teman di PLN kalau dia mungkin melihat selama bekerja, mungkin anggap dia kerja umur 20 tahun. Pensiun umur 55 atau 60 tahun lah. Berarti dia kerja 40 tahun. 40 tahun itu kalau hitungan bulan gak sampai 500 bulan. Gak sampai. 40 tahun tuh kali 12 tuh. Gak sampai 40 bulan. Gak sampai 500 bulan. Nih ada satu malam yang kalau kita dapat tuh malam itu, kita bekerja keras di malam itu, kita bertekad, bersungguh-sungguh, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin nih, teman-teman di PLN kalau ada bonus disebutkan, nih ada satu kegiatan dalam 10 hari nih, yang masuk, yang sungguh-sungguh insya Allah dapat gaji 1000 bulan. Kalau ada orang yang gak tertarik untuk mendapatkannya, dapat gaji 1000 bulan. Apa kata orang? Ini orang waras apa enggak ya? Dia mau bekerja tiap hari, capek, bertahun-tahun. Untuk meraih satu malam yang ada dalam 10 hari. Artinya dia harus fokus, dia gak tertarik. Dia lebih tertarik kerja sepanjang tahun dari bekerja di 10 hari ini. Maka kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad huri. Yang terhalang tidak dapat meraih satu malam ini yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka dia orang yang sangat merugi sekali. Rugi. Terhalang dari kebaikan, segala kebaikan. Maka ahibbatifillah. Kita akan berbincang tentang bagaimana Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya, penting bagi kita untuk membaca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kita akan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya amanu kutiba alaikum
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Subhanallah jemaah. Puasa itu diwajibkan bukan karena kebutuhan Allah kepada puasa. Allah mewajibkan puasa khusus buat yang beriman. Yang gak beriman gak perlu dengarkan firman Allah ini. Tapi kita mendapatin orang-orang yang mengaku beriman gak puasa. Apa dia gak dengar dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa mereka gak dengar? Atau mereka merasa gak dipanggil? Mereka merasa ini bukan buat aku panggilan nih. Ya ayyuhalladzina amanu nih buat yang beriman. Engkau beriman gak? Kalau engkau gak beriman berarti memang engkau gak dipanggil. Gak usah puasa. Allah mengatakan kewajiban puasa ini bukan kewajiban yang baru. Bukan. Karena sebagian orang berpikir sampai saat ini masih ada jemaah. Orang-orang yang tidak kenal dengan puasa. Di belahan dunia ini. Cerita kawan kita yang kerja di Jepang ya. Perusahaan-perusahaan Jepang di sana. Kadang-kala mereka gak boleh puasa. Bukan karena pihak perusahaan ini benci sama Islam, bukan. Karena dalam bayangan dia, nih gimana orang akan bekerja. Sedangkan dia gak makan dari sejak fajar. Dia gak minum. Gimana dia akan bekerja? Bayangan dia kan akan menyebabkan dia sakit. Ketika sakit nanti perusahaan yang tanggung jawab. Maka akhirnya bikin peraturan. Sebagian perusahaan gak boleh puasa. Apa penyebabnya? Karena gak ngerti dia mau puasa. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memahamkan umat Islam. Kewajiban ini bukan kewajiban yang pertama buat kalian. Bukan. Karena kadang-kala tuh orang-orang ya kalau dikasih tahu, kasih tugas nih. Umpamanya di PLN, engkau kerjakan ini. Mungkin dia berpikir ya Allah berat nih kerjaannya. Tapi ketika dikatakan engkau lakukan tugas ini udah dijalankan sama fulan, udah selesai fulan. Tinggal engkau lakukan. Oh gitu. Berarti kalau fulan bisa, aku bisa. Begitu pula dengan orang beriman. Kalian bisa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Biar kalian bertakwa. Manfaat dari puasa itu bukan buat Allah. Berbeda nih hubungan kita sama Allah. Berbeda sama hubungan kita sama tempat kerja kita. Hubungan kita sama tempat kerja kita tuh simbiosis mutualisme. Saling memberikan manfaat. Artinya PLN ini butuh sama pekerja. Kalau pekerja nggak masuk, mogok kerja, ya berbahaya. Tapi juga para pekerja butuh sama PLN. Kalau nggak, banyak orang yang mau kerja kalau nggak mau kerja sama PLN. Jadi saling membutuhkan. Saling memberikan manfaat. Berbeda hubungan hamba sama Allah. Allah nggak butuh sama kita. Makanya Nabi Musa AS mengatakan kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun hamid. Kalau kalian semua kafir, kalian ini sampaikan kepada kaumnya, pada Fir'aun dan bala tentaranya, pada semua yang ada. Kalau kalian kafir semuanya. Dan seluruh penduduk bumi ini, semuanya. Kok sekarang hampir 8 miliar penduduk bumi ini. Kalau semuanya kafir. Allah tuh maha kaya. Allah tuh maha terpuji. Allah gak butuh sama alam semesta ini. Makanya kalau dikatakan yang mau beriman tafadhol. Yang gak beriman terserah. Yang jelas semua ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ahibati fillah. Sebagian kita udah puasa bertahun-tahun. Tapi terkadang ada yang puasanya nggak full.
Ini buat yang udah puasa ya. Yang belum puasa, tolong puasa. Kalau beriman. Yang udah puasa tapi puasanya masih bolong-bolong. Ada yang puasa 10 hari, ada yang puasa 20 hari terus berhenti puasa. Ketahuilah bahwa puasa ini rukun Islam. Bukan kewajiban yang ringan. Dan bukan tugas yang boleh ditinggalkan kalau beriman. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, beliau mengatakan baina ana naim, suatu hari tatkala aku sedang tidur. Id atani rajulan, tahu-tahu datang kepadaku 2 orang. Dalam mimpi Nabi SAW datang 2 orang nih. Fa akhadha bidib'i wa bidab'ayya, dipegang pundakku sama 2 orang itu. Fa ataya bi jabalan wa'iran, aku diajak naik ke gunung yang terjal. Fa qala li is'ad, orang itu mengatakan naik engkau. Aku naik kata Nabi SAW. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika aku sampai ke puncak gunung, fa idza ana bi sautin syadid, aku mendengarkan suara yang keras sekali. Suara takan yang memekakkan telinga. Fa qultu ma hadhil aswat, suara-suara apa ini? Qala hadza uwa'u ahlin nar, ini suara lolongan penghuni. Penghuni neraka itu teriak sampai suaranya seperti lolongan anjing atau serigala. Teriaknya seperti itu. Thumman talaqa bi, kemudian aku diajak pergi lagi. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim, aku melihat orang-orang yang digantung terjungkir. Jadi di ujung telapak kakinya ini ditusuk kemudian dijungkir seperti kambing yang kalau dipotong itu bisa dinaikkan. Seperti itu, terjungkir. Kepalanya di bawah. Musyaqqaqatun ashdaquhum rasilu ashdaquhum daman. Pipinya robek-robek. Dari pipinya keluar darah dengan deras. Faqultu man haula, aku bertanya, siapa mereka? Siapa? Man haula? Faqila haula alladzina yuftiruna qabla tahillat, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Ini puasa, tapi berhenti sebelum waktunya. Bagaimana dengan yang tidak puasa sama sekali? Ahibati fillah. Ya, bagi yang sudah puasa, berusahalah untuk naik levelnya. Antum lihat, ketika antum masuk ke PLN, antum itu kan di level yang biasa, yang sesuai dengan ijazah, dengan keahlian antum. Tapi dengan berjalannya waktu, antum kan ingin naik ya, fulan bisa naik, kenapa aku nggak naik? Naik pangkatnya, naik gajinya. Terus nanti sampai pangkat yang tertinggi. Itu ada keinginan. Tapi kadangkala sebagian kita puasa, ya boleh dibilang sejak 30 tahun yang lalu dia puasa. Kayak gitu tuh puasa dia. Nggak ada peningkatan. Maka kenapa hari ini tema kita bagaimana kita berpuasa seperti Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW beliau adalah puncak yang terindah dari ibadah manusia, itu Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Baik, apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, tafadhal. Bismillah.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Barakallah fiik. Naam jemaah. Jadi kalau mau mencontoh itu, contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berpuasa? Bukan hanya dalam hal puasa, tapi dalam segala kehidupan. Urusan dunia dan urusan agama. Tapi banyak manusia yang tidak mendapatkan suri tauladan itu kecuali di orang-orang fasik. Artinya dia mencontoh orang-orang fasik. Kecondongan dia kepada orang-orang pelaku dosa, pelaku kemaksiatan. Itu yang dijadikan contoh. Rasulullah SAW dia tidak contoh. Padahal kalau ditanya, engkau syahadatmu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Ahibati fillah, dalam beribadah, Nabi telah memberikan contoh yang terbaik. Ketika beliau berangkat haji, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari aku tata cara ibadah haji kalian. Sampai-sampai Nabi SAW itu ketika haji lebih sering naik onta daripada berjalan kaki. Apa tujuannya? Supaya orang-orang itu melihat, memandang, sehingga mereka dapat mencontoh apa dan bagaimana ketika Nabi SAW melakukan haji. Sholat. Beliau alaihissalam pernah sholat di atas mimbar. Gak enak sholat di atas mimbar. Apalagi kalau mimbarnya ada anak tangganya 3. Nabi sholat di paling akhir, paling tinggi. Beliau sholat Allahu Akbar. Dilihat oleh para sahabatnya. Sampai yang di soft terakhir pun dapat melihat. Selesai sholat beliau alaihissalam mengatakan, aku melakukan itu agar kalian dapat mencontoh bagaimana sholatku itu. Dan beliau juga pernah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana dengan puasa? Subhanallah. Rasulullah SAW itu sejak sebelum Ramadan udah puasa. Jadi di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak puasa sunnah. Sebagai bentuk ya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan puasa. Karena di bulan Sya'ban ini ternyata bulan diangkatnya amalan. Jadi sejak Ramadan tahun lalu sampai bulan Sya'ban ini, amalan setahun itu diangkatnya di bulan Sya'ban. Mulai beramal lagi kita di bulan Ramadan. Itu kalau boleh dibilang lembaran, bukan lembaran ya. Buka buku baru. Itu bulan Ramadan. Jadi diangkatnya di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW mengatakan, "Uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi puasa. Maka di bulan Sya'ban Nabi Muhammad SAW hampir full puasa. Beliau alaihissalam melarang kita untuk puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. La taqaddamu Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sunnah sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang biasa puasa sunnah. Kayak hari ini nih, hari Kamis. Ini orang biasa puasa Senin Kamis, ya puasa gak ada masalah gitu loh. Dia puasa bukan karena udah dekat Ramadan, tapi dia puasa karena hari Kamis. Bagian kita Sya'ban gak puasa sama sekali. Dia baru puasa tuh ya tanggal 1 Ramadan. Maka kita akan melihat sulit bagi orang ini untuk mencontoh puasanya Rasul SAW di bulan Ramadan. Rasulullah SAW nanti kalau kita bicara bagaimana beliau berbuka. Beliau berbuka kalau ada kurma muda beliau makan, gak ada kurma biasa, gak ada minum air. Biasa banget gitu. Tapi kalau kita, jangan ditanya. Awal Ramadan itu spesial banget. Apanya? Makan. Bukan ibadahnya, tapi makannya yang kadang-kala lebih dipentingkan. Jadi Nabi SAW itu mempersiapkan Ramadan dari sejak Sya'ban. Bahkan beliau
Dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma syahraini mutatabi'ain illa kana yasilu Sya'ban bi Ramadan." Aku nggak pernah ngelihat Nabi SAW puasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban sama Ramadan. Seakan-akan nyambung. Lalu diriwayatkan beliau nggak puasa kecuali sedikit. Ahibati fillah. Kemudian beliau memberikan kabar gembira. Nabi SAW, beliau berpuasa, beliau memberikan kabar gembira. Maka penting nih, kita memberikan kabar gembira kepada orang-orang dengan hadirnya bulan Ramadan. Ada hadis-hadis yang berkaitan, yang memberikan kabar gembira dengan hadirnya Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya. Hadis itu dhaif. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira secara umum kepada para sahabatnya, agar mereka menyambut Ramadan tidak dengan kesedihan. Ada orang kan yang sedih, Allah Ramadan gak bisa lagi main bola. Sore hari umpamanya gak bisa lagi makan siang, gak bisa lagi berbuat maksiat ini dan itu. Maka orang yang seperti ini biasanya dia akan lemes. Lemes. Awal Ramadan udah lemes, kayak udah puasa sebulan penuh. Udah lemes dia. Kenapa? Karena memang dia gak gembira. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Seperti hadis tadi yang kita sampaikan. Ini sebagai bentuk ucapan selamat gitu. Ini datang nih. Udah datang nih. Bagaimana kalau ada tamu yang kita tunggu-tunggu ya. Kemudian dia datang. Sebelum datang kita udah persiapkan semuanya. Ketika dia datang hati kita semakin gembira menyambut. Bagaimana dengan yang ketiga. Nabi SAW peduli dengan masalah niat. Niat. Innamal a'malu binniyat. Niat ini yang membedakan amalan dengan kebiasaan. Yang membedakan ibadah maksudnya dengan kebiasaan. Ada orang yang tradisinya puasa Senin Kemis karena diet. Kata dokter memang suruh puasa. Niatnya dia untuk kesehatan. Ini kebiasaan. Ya udah gak dapat pahala dia karena niatnya memang kepingin sehat. Kita perlu niat. Niat itu yang akan menyatukan jalan kita. Untuk apa? Untuk Allah Azza wa Jalla Anda berpuasa. Dan berkaitan dengan puasa Ramadan berbeda dengan puasa sunnah. Nabi SAW kalau puasa sunnah itu kadang-kala niatnya di pagi hari. Beliau datang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan? Terus beliau niat. Kalau ada makanan, udah hari ini aku puasa. Boleh niat puasa sunnah sejak pagi. Tapi kalau bicara puasa Ramadan, puasa wajib ya, puasa wajib secara umum, puasa qadha juga masuk di dalamnya. Beliau alaihissalam dalam hadis riwayatkan Imam Nasai mengatakan, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum niat sebelum fajar, maka puasanya enggak sah. Maka tolong kita niat. Niatnya berpuasa. Boleh jadi niatnya itu tiap malam atau niat sebulan penuh kita akan puasa. Dan tempatnya niat di hati. Kau tanyakan kepada siapapun. Lisan dapat berdusta. Lisan ngomongnya lillahi ta'ala. Hatinya belum tentu. Jadi riak. Maka ingat tempatnya niat itu di hati. Ahibati fillah. Tadi kita sebutkan ada orang yang puasa niatnya gak benar. Ada orang yang puasa Ramadan ini karena kebiasaan dan tradisi. Ada yang puasa karena ikut-ikutan. Kenapa kau puasa? Nggak enak loh Ustaz. Semua teman di kantor pada puasa. Nah kalau ditanya jawab apa? Ya Hasan puasa lah. Haibati fillah. Perbaiki niat kita. Selain bicara waktu niat, baiki isi hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Karena beriman dia. Dia masuk dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Saya orang beriman. Saya yakin puasa ini kewajiban. Wahtisaban. Dan dia berharap pahala. Ana berharap. Di sini manusia ketika dia beribadah gak berharap pahala. Berharap apa dia? Manusia itu budak. Kita punya jiwa budak. Makanya teman-teman yang kerja di PLN mau kerja nggak digaji. Ketika diumumkan oleh pihak perusahaan mulai bulan ini nggak ada gaji,
Yang mau kerja tafadhol, yang nggak mau kerja silakan. Nggak ada gaji. Kira-kira ada yang bekerja? Ada. Mereka akan berpikir, waduh, anakku cari kerjaan lain gitu. Maka berkaitan dengan Ramadan ini, engkau berpuasa berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kalau berpuasa karena iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihissalam mengajarkan kepada kita bukan hanya puasa mulut dan perut kita, tapi perlu berpuasa hati. Bagaimana Nabi alaihissalam bersabda di dalam riwayat Imam Nasa'i, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Berapa banyak orang yang puasa, pahala puasa dia itu cuma lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang sholat malam, sholat raweh dia, sholat qiyamul lail, dia cuma dapat capek doang, begadang doang. Gak bisa tidur dia. Kenapa? Boleh jadi masalahnya di niat, atau boleh jadi memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak makan dan minum. Makan dan minum ini halal. Kalau bicara sekarang sarapan, entah di Salatiga sarapan, makanan yang apa tengkleng, apa sana di sana ada makanan yang zen di sana. Sarapan halal makanan itu. Minum, es teh, halal. Tapi dia nggak minum. Makanannya tidak dia makan. Kenapa? Aku puasa. Dusta, berdusta, nipu orang lain, menggunjing, atau menonton tontonan yang haram. Itu nggak boleh. Di Ramadan, di luar Ramadan. Jadi yang halal di luar Ramadan, masuk bulan Ramadan, jadi haram nih. Yang haram di luar Ramadan, masuk Ramadan, jadi lebih haram lagi. Maka jangan sampai kita sibuk meninggalkan yang halal, yang haram kita kerjain. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarab." Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan omongan-omongan dusta, perbuatan-perbuatan dusta, kelakuan-kelakuan bodoh, tindakan-tindakan bodoh. Maka kata Nabi SAW, "Falaysa lillahi haja." Nggak ada perlunya Allah mau puasa dia. Nggak ada perlunya. Tujuan puasa itu untuk mencapai tingkat takwa. Kalau engkau puasa aja nggak bertakwa, engkau sedang puasa, engkau melanggar, engkau melakukan perbuatan dosa. Gimana engkau akan mencapai tingkat takwa? Maka dikatakan nggak perlu Allah nama puasamu. Kau meninggalkan makan dan minum apa? Manfaatnya apa? Kalau kau meninggalkan makan dan minum yang halal, tapi kau mengerjakan yang haram. Makanya kita lihat bagaimana Nabi SAW mendidik sahabatnya. Ketika berpuasa itu hatinya dijaga. Makanya puasa ini benar-benar madrasah untuk menempa karakter manusia. Jadi lebih baik. Kenapa? Oh dia yang halal bisa dia tinggalkan. Apalagi yang haram gitu. Apalagi yang bermasalah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ahadukum yauman sha'iman." Apabila seorang sedang puasa, fala yarfuth wala yajhal. Jangan kotor ngomongnya. Jangan dosa kerjaan. Jangan berkata-kata yang kotor, jangan bertindak bodoh. Fa ini mru'un syatamahu aw qatal. Kalau ada yang ngajak berantem dia, ada yang membuli dia, ada yang menghina dia, dia jawab jangan. Falyaqul inni sha'im. Katakan aku. Ada yang mengatakan, katakan kepada orang itu aku sedang puasa. Tapi yang lebih tepat katakan di dalam dirimu, aku sedang puasa. Aku menahan diri dari yang halal. Subhanallah. Ahibati fillah. Taib. Kita akan masuk kepada teknis puasa Nabi SAW. Ketika beliau sahur. Karena puasa kita dimulai dengan sahur.
Nabi SAW menyuruh kita sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian sahurlah. Ada berkah di sahur itu. Walaupun sekedar minum seteguk air. Maka usahakan yang berpuasa ngikutin sunnah Nabi SAW. Karena dengan bicara berkah dari sahur tersebut, kita mengikuti sunnah Nabi sahur, gitu. Kita sahur juga. Kita menyelisih ahlul kitab. Ahlul kitab pada nggak sahur. Itu lebih kuat untuk beribadah, lebih semangat untuk beraktivitas. Dan ya lebih tahan lama lah kita jemaah. Kadang-kala orang kalau marah, kalau lapar itu biasanya makan orang gitu. Marah-marah dia. Maka insya Allah itu menjadi berkah bagi dia ketika dia sahur. Kemudian di waktu sahur itu juga waktu berzikir, waktu istighfar, waktu doa mustajab. Jadi benar-benar sahur ini berkah. Seperti sabda Nabi SAW. Terus sahurnya apa? Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban mengatakan, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Spesial banget tuh, bagus banget tuh sahur. Sebaik-baiknya sahurnya seorang mukmin tuh kurma tuh. Itu baik banget tuh. Oh iya kan di Arab sana kurma. Di Arab banyak, bukan hanya kurma. Di Jazirah Arab tuh di masa Nabi SAW, ya ada daging. Kambing banyak di sana. Kemudian ayam juga ada. Kemudian buah-buahan ada, gandum ada, roti ada. Tapi Nabi SAW mengingatkan dengan kurma. Artinya ada yang spesial di sini. Maka hendaklah silakan sahur yang lain, tapi kurma usahakan tetap ada. Dan kalau kita membaca bagaimana kandungan kurma ini, maka insya Allah engkau akan selalu sahur kurma. Yang lainnya boleh jadi tambahan. Ahibati fillah. Kemudian dianjurkan kita juga mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu bukan berarti sampai azan, enggak. Ya sebelum waktunya matahari terbit fajar terbit berhenti. Nabi SAW ketika ditanya Anas bin Malik, antara sahurnya Nabi sama sholatnya itu berapa jaraknya? Dikatakan 50 ayat kira-kira. Jadi ada jarak gitu. Sehingga selesai sahur kita bisa berdoa. Karena ada sebagian orang yang minum sampai waktu terakhir. Boleh, bukan nggak boleh gitu. Karena batas akhir makan dan minum itu adalah fajar terbit. Kemudian ahibati fillah, ketika berbuka, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk mensegerakan berbuka. Disegerakan berbuka itu. Walaupun pernah Nabi SAW mengakhirkan berbuka. Bukan mengakhirkan ya. Bahkan menyambung puasanya sampai hari esok. Contohnya nih, malam ini nih, kita sahur umpamanya. Besok Jumat waktunya berbuka kan. Tapi gak berbuka. Sampai Sabtu. Jadi gak berbuka udah beliau. Sabtu baru berbuka atau hari ketiganya beliau pernah berbuka. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi melarang. Kita bicara bagaimana puasa ala Rasul SAW. Nabi melarang. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Kalau ada yang mau puasa wisol, puasa nyambung, hendaklah nyambung sampai sahur saja. Jadi puasanya 24 jam. Dari sahur ketemu sahur. Itu boleh. Tapi Nabi SAW lebih mengarahkan umatnya untuk mensegerakan berbuka. Jangan berbuka kecuali memang benar-benar sudah masuk waktunya. Ingat, azan ini boleh jadi sebelum waktu atau setelah waktu. Karena ada orang-orang yang jam di masjidnya salah. Jamnya kecepatan 5 menit. Sehingga di azan belum waktunya. Kita di rumah dengar azan langsung makan. Pastikan dahulu. Pastikan dahulu memang sudah masuk waktu maghrib. Sebagian masjid juga telat azannya. Kita nungguin di rumah nggak azan-azan, lihat jam udah masuk waktu, tapi kenapa belum azan ya? Ternyata yang di masjid makan duluan. Maka udah zen dia 5 menit 10 menit baru dia azan. Yang di rumah nungguin azan. Jadi waktu berbuka itu adalah terbenamnya matahari, waktu akhir sahur itu adalah terbitnya fajar. Kemudian ketika berbuka
dianjurkan berdoa karena ada doa mustajab di sana. Baca doa-doa yang biasa kita baca meminta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW ketika berbuka membaca dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga itu hilang ya. Urat-urat itu kerongkongan jadi basah dan insyaallah pahalanya ditetapkan. Kemudian ada doa mungkin yang diriwayatkan Abu Dawud tapi dengan sanad yang dhaif. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Ini dhaif sebagai sebuah hadis. Tapi mau dibaca orang nggak apa-apa baca doa. Tapi kalau mau menisbatkan kepada Nabi SAW, maka tadi hadis yang pertama tadi itu yang lebih sahih. Jadi ahibati fillah, manfaatkan waktu berbuka untuk berdoa. Jadi kalau kita lihat ba'dal asar itu, apa sih yang dikerjakan? Nunggu berbuka, ya berdoa. Manfaatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Sebagian manusia itu cari malam. Habis asar itu menuju ke maghrib, dia kadangkala ngabuburit, jalan-jalan sana sini sampai waktu berbuka. Sehingga dia kehilangan waktu yang istimewa. Kadangkala di tempat makan dia sibuk dengan berbukanya ini itu, dia ngudek kolaknya, semuanya didekatkan sama dia. Ada masalah, tapi tolong engkau berdoa, minta sama Allah Azza. Ada yang sampai keterlaluan, berlebihannya. Belum adzan dia sudah pegang kurmanya, pegangin terus dia lihat kurma, lihat jamnya, kurmanya dilihat lagi, lihat jamnya. Tolong engkau taruh kurmanya, engkau taruh jamnya, engkau angkat tangan berdoa minta sama Allah. Itu waktu mustajab. Ahibati fillah, beliau berbuka apa? Kata Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Beliau menyebutkan karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Nabi SAW itu kalau berbuka rutab. Kurma yang basah. Ini biasanya kalau sedang musim panen kurma. Kalau nggak ada, beliau kurma kering. Kalau nggak ada kurma, beliau nggak bingung jamaah. Artinya berbuka ini kalau kita lihat ya, benar-benar Nabi SAW itu tidak membingungkan masalah berbuka. Kita berbuka apa nanti gitu loh. Makannya apa. Kita lihat kebanyakan orang tuh, ntar kita akan mendapati manusia sebelum maghrib itu rame di jalanan. Kuliner ya, semua pada jualan makanan untuk takjil ini dan itu. Ahibati fillah. Ini bulan puasa, bukan bulan makan. Ini bulan bukan bulan pesta. Ini bulan menahan diri dari makan, menahan syahwat dari mengikuti keinginannya. Maka kalau kita lihat, Rasulullah SAW tidak membingungkan nanti berbuka apa. Dan Anda mengajak semuanya untuk menanamkan prinsip ini. Nanti berbuka apa? Ya yang ada sudah. Nggak harus yang tidak ada dihadirkan. Kalau memang tadi Anda menceritakan, Sallallahu ala nabiyina wasallam. Kalau ada kurma muda beliau makan. Nggak ada kurma muda yang ada kurma kering, beliau makan. Nggak ada itu juga minum air. Selesai. Sholat terus beliau SAW. Jadi seharusnya tahun ini kalau kita bisa jamaah, kita tekan harga makanan pokok itu, ditekan harganya. Kita berpuasa beneran. Kita bukan berwisata kuliner. Makan boleh. Makan, mau makan nasi atau apa boleh. Tapi jangan berlebihan. Kalau kita lihat Nabi SAW, subhanallah. Ini sebagai pelajaran buat kita semua. Beliau tidak memikirkan berbuka sebagai momentum yang ayo buka bersama, kita makan di restoran ini tuh. Yang penting tuh puasanya. Bukan berbukanya. Haibati fillah. Ada adab makan. Adab makan. Ini adab sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan. Kenapa Ani ingatkan di fase berbuka ini? Karena banyak orang lupa sama adab dan etika makan. Karena merasa seharian dia nggak makan, lalu dia balas dendam. Rasulullah SAW nggak pernah memenuhi perutnya dengan makan.
Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarron min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi sama manusia daripada perutnya. Nggak ada. Jadi perut ini wadah paling buruk yang dipenuhinya. Maka jangan penuh-penuh kalau makan. Terus gimana? Arahan Rasul SAW, bimbingan beliau, bihasab ibni Adam akalat yuqimna sulbah. Cukuplah kan kalau makan itu beberapa suap makanan yang membuat punggungmu tegak. Orang itu harus tegak punggungnya untuk berjalan ya, untuk duduk, untuk sholat, untuk beraktivitas. Dia butuh punggung yang tegak. Makanya kita lihat orang tuh kalau kena saraf kejepit, nggak bisa tegak tuh. Ini engkau makan yang membuat punggungmu tegak. Bukan perutnya yang tegak. Fa in kana la mahala. Tapi kalau nggak bisa, makannya enak, artinya dia suka makan. Oke, ada aturannya nih. Kalau nggak bisa beberapa suap, engkau ikuti aturan ini. Apa aturannya? Fathuluthun li ta'ami, sepertiga buat makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga buat minuman. Wa thuluthun li nafasi, sepertiga buat nafas. Makanya Nabi SAW itu sudah final ya. Artinya arahan yang terbaik seperti itu. Kalau engkau maksa mau makan banyak, udah. Tetap harus diatur. Pernah Nabi SAW lagi duduk sama sahabatnya terus ada yang bersendawa. Bersendawa ini sebabnya salah satunya adalah penuh perutnya. Sehingga oksigen tadi yang sepertiga itu nggak ada. Akhirnya harus keluar dengan paksa ya. Mengeluarkan suara keras di mulutnya. Nabi SAW marah kepada sahabat. Beliau mengatakan kuffa anna jusya'an. Tahan sendawamu dari kami. Fa inna atwalan nas ju'an yawmal qiyamah aktsaruhum shib'an fit. Sesungguhnya orang yang paling panjang kelaparannya pada hari kiamat nanti adalah yang paling sering kenyangnya. Paling banyak kenyang. Maka tolong jangan sampai itu terjadi sama kita ketika kita berpuasa. Baik, selesai sholat. Beliau kan tadi berbuka takjil itu sebelum sholat. Kemudian beliau sholat. Pulang sholat ya sudah. Mau makan malam atau apa terserah. Tapi ingat aturannya tetap dijaga. Kemudian beliau sholat malam. Beliau lebih banyak sholat malamnya di sepertiga malam akhir. Tapi kalau di 10 hari terakhir beliau menghidupkan malamnya. Tidur beliau sangat sedikit sekali ya. Apa yang beliau baca? Kita akan lihat bentar lagi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi SAW itu witir pernah di awal malam, pernah di tengah malam, pernah di akhir malam. Tapi pada akhirnya beliau memilih witir di akhir malam. Jadi sholat witir ini sebutan untuk sholat malam sebenarnya. Sholat malam itu kan jumlahnya ganjil. Artinya kalau dihitung semuanya ganjil. 11, 23, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Ganjil. Itu beliau lebih memilih di akhir malam. Kemudian ahibati fillah, beliau kalau sholat itu panjang. Bagaimana cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su. Aku jadi makmum Nabi SAW ini sholat malam. Aku berdiri sampai aku punya niat jahat. Niat gak benar. Qulna wa ma hamamta. Kata murid-muridnya, engkau punya niat apa? Punya keinginan apa? Qala aq'ud wa adharu Rasulullah SAW. Aku kepingin duduk ninggalkan Nabi SAW. Karena panjangnya sholatnya Nabi SAW. Hudzaifah ibnul Yaman, bagaimana dia pernah bermakmum sama Nabi SAW. Di sholat malam. Nabi membaca Al-Baqarah. Nabi membaca An-Nisa. Nabi membaca Ali Imran. 1 rakaat. 5 juz 1 rakaat. Para sahabat Nabi, Masya Allah. Mereka ikut, mereka pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Sholat tarawih itu. Pernah mereka sholat 3 hari. 3 malam.
Setelah itu Nabi nggak pernah keluar lagi untuk memimpin mereka sholat. 3 malam. Itu para sahabat sahurnya terburu-buru. Karena sholatnya panjang, hampir masuk waktu subuh. Itu sholatnya Nabi SAW. Terus kalau bicara bagaimana membaca Qur'annya Nabi SAW, ya kalau satu rakaat 5 juz, rakaat kedua berapa? Dan berdirinya Nabi SAW yang panjang diikuti sama rukuknya. Rukuknya beliau alaihi salatu wassalam itu mirip dengan berdiri. Lebih pendek tapi mirip. Sedangkan kita melihat banyak masjid. Sekarang alhamdulillah udah banyak masjid yang berubah. Tapi Anda melihat masih banyak masjid di kampung-kampung itu yang mereka sholatnya terburu-buru. Apa sih yang dicari? Kalau mau cari pahala, orang itu kalau mancing nih. Kalau dilihat banyak ikan di sana, maka dia akan mancing berlama-lama di sana. Karena dia mendapatkan manfaat. Bagaimana dengan sholat tarawih nih? Ketika orang itu imamnya baca panjang, dia akan semakin banyak yang dia dapatkan. Tapi kebanyakan masjid kadangkala ya mereka patas ya. Mereka tidak lagi berhenti, mereka terus kadangkala 23 rakaat hanya 30 menit. Maka tolonglah, kita contoh bagaimana sholatnya Nabi SAW. Kalau bicara sholatnya para sahabat, ini cerita Tamim Ad-Dari ya. Sa'ib bin Yazid menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Sholatnya 11 rakaat. Kemudian imamnya itu biasa baca 1 rakaat ratusan ayat. Ayat-ayat ratusan itu yang mereka baca. Sampai ceritanya Sa'ib bin Yazid, dari panjangnya berdiri mereka, hatta kunna na'tamidu 'alal isi. Kita sampai berdiri pakai tongkat jemaah. Karena panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Kita nggak pulang dari masjid itu kecuali hampir subuh. Di riwayat Abdullah bin Abi Bakar disebutkan, bapaknya mengatakan, kita pulang tuh selesai sholat malam itu, fanasta'jilul khadam bit ta'am. Kita suruh pembantu itu cepat-cepat nyediakan makanan buat sahur ini, karena memang takut subuh. Sama jam 8 udah pulang. Nggak ada lagi sholat. Maka tolong diusahakan tahun ini lebih baik. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam banyak sedekah di bulan Ramadan. Banyak sedekah. Beliau tadarus Quran sama Jibril. Beliau banyak sedekah. Bahkan diperumpamakan baiknya Nabi SAW ini karihil mursalah. Seperti angin yang ditiupkan jamaah. Yang cepat dan semua dapat. Sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan beliau kalau punya harta bukan ditumpuk. Tapi beliau berusaha untuk membagi. Kemudian beliau di 10 hari terakhir beliau iktikaf. Bahkan sebelum meninggal dunia. Beliau iktikaf bukan 10 hari ya, 20 hari. Bagaimana disebutkan beliau itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa shadda wa jadda wa shadda al-mi'zar. Beliau alaihi salatu wasallam kalau masuk 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya, beliau serius ya, serius, tak main-main lagi. Dan sarungnya beliau kencengin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau meninggalkan istri-istrinya. Beliau tinggal di masjid. Iktikaf. 10 hari terakhir. Untuk mendapatkan apa? Malam yang lebih baik dari 1000. Dan ketika di akhir hayatnya beliau iktikaf bukan 10 hari. 20 hari. Ahibati fillah. Rasulullah SAW itu sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Tapi bagaimana semangat beliau untuk mendapatkan karunia Allah dan rahmatnya.
Karena memang bulan Ramadan ini bulan untuk panen, panen pahala jemaah. Apalagi tadi ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang terakhir jangan lupa untuk membayar zakat fitri. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah itu tujuannya apa? Untuk mensucikan orang yang berpuasa. Karena ya namanya puasa kadang-kala ada omongan-omongan yang gak baik yang diucapkan. Ada perkara sia-sia yang dia lakukan. Maka dengan zakat fitrah ini itu jadi penebus. Sekalian untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka insya Allah jangan lupa untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan doa-doa mohon sama Allah Azza wa Jal. Karena kita tuh kalau nggak berdoa, kita nggak akan mampu menghadapi Ramadan ini. Teman-teman yang kerja menghadapi kawan-kawannya yang pada nggak puasa kadangkala. Godaan begitu dahsyatnya, ingat. Allah nggak butuh sama puasa kita. Kita yang butuh sama puasa kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Kepada diri kalian. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kalian berbuat buruk kepada diri kalian, ya akan balik kepada kalian nanti hukuman dan azabnya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita kaji memotivasi kita untuk menjadikan Ramadan kita lebih baik lagi. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Ustaz, sama-sama kita dengarkan pemaparan bagaimana persiapan Nabi kita Muhammad SAW menyambut Ramadan dan bagaimana beliau menjalankan Ramadan dalam. Baik Ustaz, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada puluhan pertanyaan nih Ustaz di kolom chat. Mungkin saya mohon maaf kepada peserta, mungkin tidak bisa saya bacakan semua. Akan saya pilih secara acak yang sesuai tema. Saya izin bacakan satu persatu ya Ustaz. Tafadhal, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana sebaiknya saat menyegerakan berbuka? Apakah kita mengikuti azan maghrib yang berkumandang sedangkan kita tidak bisa melihat matahari terbenam? Tetapi di sisi lain ada penelitian bahwa azan lebih cepat 8 menit. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Itu berbuka apa sahur? Berbuka. Berbuka. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, sepertinya itu bukan berkaitan dengan berbuka. Karena alhamdulillah kalau bicara matahari terbenam, kita bisa menonton bersama-sama. Sebagaimana melihat matahari terbit. Itu mudah. Semua bisa datang ke tempat sunrise atau sunset, dia akan kelihatan. Yang bermasalah adalah terbitnya fajar. Karena terbitnya fajar itu bukan terbitnya matahari. Tapi fajar, cahaya matahari. Terbitnya fajar ini yang diperselisihkan di banyak negara. Di negara kita pun seperti itu. Apakah adzan subuh yang ada itu sudah tepat waktu atau kecepatan? Di masa Nabi SAW, adzan subuh itu 2 kali. Adzan yang pertama Bilal bin Rabah adzan. Itu bukan adzan masuk waktu subuh. Tapi adzan untuk membangunkan yang tidur agar mereka bangun sholat malam atau mereka mau sahur. Dan agar yang sedang sholat malam itu tahu waktunya sudah hampir mendekat subuh. Sehingga kalau mereka mau sahur, ini waktunya gitu loh.
Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum itu adzannya ketika fajar terbit. Karena dia tidak akan adzan buta nih Abdullah bin Ummi Maktum ya. Dia tidak akan adzan sampai ada yang mengatakan udah pagi nih, udah fajar nih. Jadi baru dia adzan. Sehingga kalau kita lihat yang diperselisihkan itu adalah terbitnya fajar ini. Kalau nggak salah ada penelitian dari pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Mereka mengkaji tentang adzan subuh, akhirnya muncul penetapan bahwasanya adzan subuh yang di negeri kita ini kecepatan 8 menit. Tapi yang lainnya mengatakan enggak, tetap sesuai seperti itu. Bagaimana kita menghadapi rasa seperti ini, jalan keluarnya? Engkau berhenti sahur ketika masuk waktu yang sudah ditetapkan secara umum. Udah berhenti sahur, gak apa-apa. Artinya bukan kita suruh sahur sampai waktu adzan, enggak, sampai waktu fajar terbit, enggak. Sebelumnya pun kita sudah dianggap sahur gitu loh. Dan kita mengakhirkan sahur. Sholatnya itu setelah 8 menit dari waktu adzan. Jadi dengan cara seperti itu insya Allah puasa kita dijamin sah. Mau ikut pendapat mana saja sah. Dan sholat kita dijamin sah. Mau ikut pendapat siapa saja. Karena kita memang berhenti sebelum waktunya dan sholat setelah lewat waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Allah khair Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bila Ustaz izin bertanya, bila seorang perempuan yang sudah sepuh ingin mengikuti kajian selama bulan Ramadan di masjid yang jaraknya sekitar 5 km, bisa berangkat sendiri tanpa didampingi mahram, apakah diperbolehkan dengan niat untuk mencari ilmu yang bermanfaat? Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, menuntut ilmu ini ibadah. Bahkan ibadah yang tidak tertandingi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Idza sahhatin niyah. Kalau niatnya benar. Kenapa? Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Ini kita punya kawan. Yang satu ahli ibadah. Masya Allah, jangan ditanya sholat duha, puasa Daud, dia suka baca Quran. Masya Allah, dia ahli ibadah. Yang satu berilmu. Sehingga dengan ilmunya dia bisa mengajarkan kepada orang, bisa mengajak orang kepada kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keistimewaan purnama, bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Jadi kalau purnama muncul, bintang gak kelihatan. Ya. Dan laki perempuan hendaklah belajar dan terus menuntut ilmu. Kemudian kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana dengan seorang wanita yang sudah sepuh, wanita itu lebih baik di rumah. Tapi kalau dia mau datang ke masjid silahkan. Bahkan Nabi SAW melarang para suami, melarang para laki-laki untuk menghalangi perempuan-perempuan dari rumah Allah Azza. Jadi kalau perempuan mau ke masjid, mau kajian, mau sholat, gak boleh suami menghalangi. Baik, tapi tetap izin, dia izin. Kalau nggak dikasih izin ya udah nggak berangkat. Suami yang dosa, sehingga dia menghalangi. Baik, kalau jarak tempuhnya jauh 5 kilo, bolehkah dia pergi tanpa mahram? Jadi insya Allah kalau bicara 5 kilo itu bukan safar, bukan perjalanan jauh. Yang perempuan harus ada mahramnya itu bukan kalau keluar rumah jemaah. Tapi kalau melakukan perjalanan panjang, safar. Jadi kalau 5 kilo insya Allah nggak terlalu jauh. Tapi dicek jangan sampai seorang perempuan ini meninggalkan kewajiban dia. Karena dia ya cukup jauh lah 5 kilo. Mungkin berapa 15 menit ya kalau naik motor mungkin umpamanya. Itu lumayan pulang pergi. Jangan sampai dia pergi kemudian dia menelantarkan kewajiban dia. Tapi kalau dia sudah dikasih izin umpamanya. Atau dia juga sudah nggak punya suami, anak-anaknya udah pada gede, insya Allah nggak ada masalah. Dia pergi menuntut ilmu,
tinggal dijaga hati dan niat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan terkait pembayaran fidyah untuk ibu menyusui ataupun hamil ataupun orang tua. Mungkin bisa dijelaskan secara umum Ustadz terkait pembayaran fidyah ini, karena pertanyaannya beragam tapi maksudnya tetap sama terkait pembayaran fidyah. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama ahibati fillah, bicara fidyah. Siapa sih yang harus bayar fidyah? Ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena halangan. Artinya dia nggak puasa itu diperbolehkan. Maka dia harus, ada sebagian yang harus mengganti dengan puasa, ada sebagian yang harus bayar fidyah. Yang mengganti dengan puasa, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sedang dalam perjalanan atau sakit, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Jadi bukan bayar fidyah. Terus siapa yang wajib bayar fidyah dan tidak mengganti puasa? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ya, ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Buat orang-orang yang nggak mampu puasa. Jadi dia memang nggak mampu puasa. Bukan sekarang dia nggak mampu, tapi dia memang sepanjang tahun sampai kapanpun dia nggak mampu. Maka disinilah dia membayar fidyah. Baik, fidyahnya berapa? Memang ada khilaf di antara para ulama tentang berapa fidyah yang dibayar. Di dalam madhab Syafi'i itu bayarnya mud. Mud itu ya, kalau kita tahu zakat fitrah itu 1 sa'. Mud ini 1 sa' itu 4 mud. Jadi kalau bicara 1 mud maka 1/4 sa'. 1/4 zakat fitrah. Ada yang mengatakan 1/2 sa'. Berarti setengahnya zakat fitrah. Itu. Kalau zakat fitrahnya sebagian ulama mengatakan ya lebih hati-hati 3 kilo. Mamanya 1 sa' itu zakat fitrah itu 3 kilo. Dia mengatakan 2,5 kilo. Kalau 3 kilo berarti setengah sa'-nya ya 1,5 kilo. Tapi kalau 1 mud berarti 1/4-nya. Ini fidyahnya. Tiap hari dia ngasih makan orang miskin. Boleh kita kasih makan jamaah makanan yang jadi. Makanan yang kita beli, yang sudah ada lauknya, yang mereka tinggal menikmatinya. Boleh jadi kita kasih makanan yang makanan pokok ya, yang belum dimasak seperti beras ya. Itu nggak masalah, kurma atau gandum. Baik, bagaimana? Jadi orang ini siapa yang bayar fidyah? Orang yang memang nggak bisa puasa. Udah nggak mampu puasa karena dia sakit. Sakitnya nggak diharapkan sembuh. Karena dia sudah sepuh juga. Nggak mampu, dia harus makan. Tiap 3 jam dia harus makan. Tapi kalau wanita hamil dan menyusui, apakah dia bayar fidyah? Memang ada 2 pendapat para ulama. Yang satu mengatakan dia wajib qadha. Qadha saja atau qadha plus fidyah. Ada yang mengatakan fidyah saja. Wallahu a'lam bishawab. Wanita yang hamil dan menyusui itu lebih dekat dengan orang yang sakit dan musafir. Artinya halangan dia untuk tidak berpuasa itu adalah halangan yang temporary. Apa temporary? Yang muakkad bahasa Arabnya itu. Artinya orang menyusuinya waktunya terbatas. Habis itu dia gak akan menyusui. Orang hamil ya dia gak akan hamil terus gitu loh. Berarti dia mampu untuk mengganti puasa. Maka bagi perempuan-perempuan yang tidak berpuasa karena hamil dan menyusui, hendaklah dia mengganti dengan puasa.
tidak dengan fidyah saja. Oh nggak mampu Ustaz karena tahun ini hamil lagi, nyusuin lagi. Udah, kapan engkau mampu engkau bayar puasa. Dan ada sebuah keringanan ya. Ketika Ramadannya jatuh di musim panas umpamanya, siangnya jadi panjang. Engkau boleh menggantinya di musim dingin. Yang pendek siangnya, panjang malamnya. Jadi ini sebuah keringanan. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bila selama Ramadan kami masih menjalankan kegiatan pemeliharaan dari pagi sampai siang atau sore, yang tentu saja sangat menantang fisik di tengah kondisi berpuasa. Mohon nasihat dari Ustadz kepada kami agar seluruh amanah dapat kami tunaikan sebagai seorang hamba Allah maupun sebagai pegawai dengan sebaik-baiknya. Jazakallah khair. Mungkin ada pertanyaan yang hampir mirip. Bacakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, Ana sering melihat karyawan-karyawan atau karyawan-karyawan bengkel motor atau mobil, pekerja kuli bangunan dan lain-lain tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan. Apakah hukumnya Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kita tuh mempermasalahkan masalah ini. Yang bekerja mempermasalahkan masalah dia bekerja, tapi dia berpuasa. Karena kebanyakan kita tuh nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah latihan puasa. Engkau lihat kawan-kawanmu ada loh yang puasa sunnah. Dia bekerja, dia puasa Senin Kemis. Anda melihat, Anda mendapati orang-orang yang dia puasa sepanjang tahun Senin Kemis. Masuk Ramadan nggak masalah buat dia urusan pekerjaan. Karena dia sudah terlatih. Makanya tadi kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan untuk Ramadan itu dengan puasa di bulan Sya'ban. Karena puasa sunnah ini berbeda dengan puasa wajib. Puasa sunnah ini kita boleh putus kapan kita mau. Walaupun lebih utama dilanjutkan. Makanya kita nggak kuat, aduh capek jam 12 makan. Nanti latihan lagi kita puasa, anak-anak niat puasa. Nanti alhamdulillah lebih kuat lagi. Jadi kita tuh perlu berlatih jamaah. Ala bisa karena biasa. Jadi masalah orang-orang yang tidak terbiasa. Sehingga merasa aduh berat ini itu. Kita lihatlah jamaah. Orang yang bisa mengangkat badannya. Berat badannya sendiri. Lalu dia kasih beban lain. Itu karena berlatih. Maka sekarang buat teman-teman yang dia akan bekerja di lapangan. Yang dia akan terkena matahari. Yang mungkin dia akan lelah. Yang pertama, niatmu. Perbaiki. Yang kedua, tekadmu. Tingkatkan. Yang ketiga, yakin. Allah akan berikan pahala sesuai dengan kelelahan masing-masing orang. Nggak sama loh. Orang yang puasa 12 jam dengan orang yang puasa 15 jam. Nggak sama. Orang yang puasa dalam kondisi dia di bawah ruang AC, nyaman dengan orang yang berpuasa sedangkan dia harus mengayuh becaknya. Dan orang harus bekerja di lapangan. Allah Azza wa Jalla itu akan menegakkan keadilan. Memberikan balasan sesuai dengan amalan. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Balasanmu, ganjaranmu itu sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang kau keluarkan. Jadi buat teman-teman, maka engkau bersungguh-sungguhlah niat. Minta bantuan sama Allah Azza wa Jalla. Mampu insya Allah. Tapi godaannya tadi kadangkala kawannya gak puasa. Ada orang-orang yang menggodain. Setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi ada manusia-manusia yang berubah jadi setan. Jadi setannya diperistirahatkan tidak menggoda. Nih manusianya menjadi setan. Maka nasihat ana, hendaklah engkau kalau memang tahu kerjaanmu ya berat. Sehingga engkau harus sahur dengan sahur yang lebih banyak umpamanya. Bukan karena engkau ingin balas dendam, enggak. Tapi memang
engkau akan mengeluarkan energi yang lebih banyak, silahkan. Kalau sahurnya yang lebih nyaman, tadi kurmanya diperbanyak umpamanya, minum airnya juga seperti itu. Kemudian sekarang alhamdulillah banyak multivitamin, aduh banyak kemudahan sekarang. Insya Allah engkau bisa melalui Ramadan ini dengan tetap bekerja dan produktif. Artinya tadi, dia bekerja, dia capek, dia tahu pahalanya berbeda dengan orang yang tidur-tiduran saja, berbeda. Terus bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang pada nggak puasa? Ibadillah, orang mukmin itu bersaudara. Kita diperintahkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya kita kasih nasihat mereka, kita sampaikan kepada mereka betapa besarnya pahala puasa ini, betapa tidak butuhnya Allah sama kita. Puasa ini madrasah, latihan untuk mengangkat derajat kita. Engkau tidak akan miskin dengan berpuasa. Enggak. Engkau tidak akan jatuh bangkrut karena berpuasa. Enggak. Tapi engkau akan diangkat derajatmu menjadi orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khair. Masih ada sekitar 10 menit, Ustaz. Saya bacakan satu atau dua pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga beserta seluruh panitia kajian dan keluarga PLN. Amin. Allahumma amin. Ustadz, mohon bertanya, apakah kita sebagai anak diperbolehkan membayarkan hutang puasa orang tua kita? Seandainya orang tua tidak ada niat berpuasa atau tidak mau membayar hutang puasa. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sebenarnya anak itu nggak akan nanggung dosa orang tuanya. Orang tua juga akan menanggung dosa anaknya. Semua akan menanggung dosa masing-masing. Bicara orang tua yang tidak berpuasa. Orang tua nggak puasa. Atau orang tua nggak ada niat untuk membayar puasa. Loh, ketika dia hidup, dia memang nggak puasa. Ya udah urusannya dia. Tapi ada orang yang selalu puasa. Artinya ada orang tua yang menganggap ini utang gitu loh. Ada orang yang selalu berpuasa. Tapi kejadian, dia di bulan Ramadan umpamanya, dia sempat sakit. Akhirnya dia nggak puasa. Selesai Ramadan, alhamdulillah dia sehat dan bisa puasa, tapi dia belum bayar utang ya. Karena kan bayar utangnya waktunya cukup panjang dari Syawal sampai ke Sya'ban gitu loh. Di tengah jalan meninggal dunia. Dalam kondisi utangnya belum terbayar. Dan ingat, dia orang yang rajin puasa. Dia orang yang memang mau bayar puasa. Maka di sini anaknya membayarkan buat orang tua. Tapi buat orang tua yang memang tidak berpuasa, tidak mau bayar puasa, maka wallahu a'lam bishawab, bagaimana dia membayarkan utang buat orang yang memang tidak mau utangnya dibayar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, ketika Ramadan tiba, namun hati masih belum merasa tenang karena ada bisikan-bisikan seperti kalimat kufur. Apakah yang harus dilakukan? Apakah yang harus kita lakukan untuk selalu menghindari itu? Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Orang yang tidak mempersiapkan diri untuk Ramadan, kaget nanti dengan Ramadan. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengkondisikan hati para sahabatnya untuk bergembira. Untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah setiap muslim nih yang mau masuk Ramadan, kita nih udah tinggal 1-2 hari lagi kita mau masuk Ramadan. Tolong bersihkan hatimu. Bersihkan hati dari segala penyakit. Dari iri, dengki, dendam. Ya. Karena tubuh kita, raga kita ini ikut hati. Kata Nabi SAW, idza salaha, kalau benar semuanya jadi benar. Tapi kalau rusak berat semuanya. Makanya kenapa ada orang yang masuk Ramadan gak kuat dia puasa. Merasa terbebani dia puasa. Masalahnya bukan di fisiknya. Bukan. Maka kita melihat di bulan Ramadan ada orang yang kurus, yang tua, kuat puasa. Dan kita melihat ada seorang pemuda yang gagah perkasa, gak kuat dia puasa.
Masalahnya di mana? Makanya Ramadan ini dapat menunjukkan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Dari mana? Hati. Ini orang yang tubuhnya gagah perkasa, sakit hati. Ini orang yang kurus, sehat. Buktinya dia mampu puasa. Dan kita bisa melihat ada orang yang kurus tua berdiri ketika sholat taraweh. Imamnya panjang sholatnya. Dia mampu berdiri. Yang ini gak mampu. Dia berada di jalanan. Dia berada di jalanan, gak ada di masjid. Maka Ramadan ini benar-benar menampakkan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Apanya? Hatinya. Ketika hatinya lemah, maka gak mampu hati itu mengangkat tubuh yang besar ini. Akhirnya dia gak bisa puasa. Tapi ketika imannya kuat, hatinya bersih, maka hatinya mampu menopang tubuh yang kurus ini. Untuk dia sholat malam, untuk berpuasa. Maka nasihat ana menyambut Ramadan nih, hendaklah dibersihkan hatinya. Dengan memperbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau menyimpan dendam, pernah menzalimin orang, minta maaf sama orang yang kau zalimi. Kemudian ketahuilah, Ramadan ini datang bawa berkah. Engkau lihat keutamaan, fadilah yang diberikan. Sehingga orang itu kalau melihat indah, maka dia akan jadi semangat. Tapi kalau dari awal dia melihatnya, aduh berat ini dan itu, ya dia jadi gak kuat. Maka hendaklah hatinya diperbaikin, baca Qur'annya. Malam ini jangan nunggu baca Qur'an malam Ramadan. Jangan. Baca Qur'annya sekarang. Sodako mulai. Besok hari Jumat Masya Allah. Kita bersodako, kita berbagi. Mulai jemaah. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ya, dengan semangat. Karena hati kita sudah bersih. Dan sehat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang saya kira cukup menarik tapi di luar tema dari anak SMA. Gimana Ustaz, masih bisa dibacakan satu pertanyaan lagi? Tafadhal, barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ana izin bertanya. Ana masih sekolah kelas 12. Di mata pelajaran Ana itu ada bahasa Mandarin. Nah, kebetulan di materi yang akan dibahas besok di hari Jumat adalah materi membaca sio atau zodiak. Bagaimana Ana menyikapinya? Apakah tetap mengikuti pembahasannya atau seperti apa Ustaz? Mohon nasihatnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Bahasa itu membawa budaya. Bahasa itu membawa budaya orang yang berbahasa dengan bahasa tersebut. Kalau dikatakan tadi belajar bahasa Mandarin, nggak apa-apa belajar bahasa Mandarin. Asalkan niatnya benar, tujuannya baik. Tapi ternyata dalam pelajarannya ada budaya. Cara membaca siu ya. Mereka percaya dengan siu macan, siu ini, siu itu. Kita Muslim enggak. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak percaya dengan angka sial. Kita lihat bagaimana orang-orang Mandarin mungkin ya. Itu masih percaya sampai saat ini. Dengan angka 3 itu angka sial. Angka 4 atau angka 3 ya. Kemudian angka 13 umpamanya. Kita Muslim enggak gitu loh. Bagaimana sikap kita besok ketika belajar itu? Di sini tugas seorang Muslim. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia suruh membaca itu, sampaikan kepada guru, afwan Pak Guru. Saya seorang Muslim. Saya nggak boleh membaca ramalan-ramalan seperti ini. Nggak ada. Yang datang kepada dukun, yang datang kepada peramal. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka engkau minta maaf kepada gurumu dan sampaikan alasanmu. Mungkin hal itu akan membuat nilaimu rendah. Nggak apa-apa. Tapi engkau akan tinggi nilaimu di sisi Allah Azza wa Jalla. Man ata kahinan. Oh arrafan. Siapa yang datang kepada peramal. Kepada dukun yang bicara tentang hal-hal yang gaib, tentang hal-hal yang akan datang. Itu nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Karena Allah mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan nggak ada yang tahu gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Ada yang tahu. Jadi semua itu bikinan manusia yang mereka menebak-nebak, yang Allah tidak memberikan ilmunya kepada mereka. Maka mungkin nasihat anak kepada yang bertanya, hadir
Kau sampaikan kepada gurumu, minta maaf aku nggak bisa baca hal ini karena memang ini bertentangan dengan akidahku sebagai seorang muslim. Dan alhamdulillah di negeri kita ini negeri yang toleransi. Ingat, negeri kita negeri yang intoleran, yang toleransi, di mana semua orang dihargai kepercayaannya. Nggak boleh dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan dan agama dia. Alhamdulillah, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Terus berdoa jamaah. Kita tahu tanpa bantuan Allah kita tidak akan bisa menjalani Ramadan. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah. Alhamdulillah, insyaallah tabarakallah. Jazakumullah khair Ustaz. Hadirin serta kajian pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara.